Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu tentang listrik statis. Kemarin kita sudah melihat tayangan video fenomena peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, marilah kita simak penjelasan dari PowerPoint berikut ini. Baik, selanjutnya pada bab 1 kita akan belajar tentang listrik statis. Pada pertemuan pertama yang kemarin, kita telah melihat tayangan video tentang gejala listrik statis pada kehidupan sehari-hari, yaitu fenomena petir, kemudian belut listrik, dan konsep mesin fotokopi. Sebelum kita belajar tentang listrik statis, kita pahami terlebih dahulu tentang konsep atom berikut ini. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dipecah lagi. Kita bisa melihat gambarnya di sini, ada sebuah kapur tulis, kemudian kita pecah-pecah sampai menjadi paling kecil, dan ini adalah gambar dari sebuah atom yang terdapat pada kapur tulis tersebut. Baik, selanjutnya kita pahami bagian-bagian dari atom itu sendiri. Atom memiliki dua bagian utama. Yang pertama adalah inti atom yang terletak pada bagian tengah inti atom. Ini adalah inti atom yang terdiri dari neutron atau netral dan juga proton, memiliki muatan positif. Dan bagian yang kedua yaitu kulit atom. Kulit atom itu ini, lingkaran yang berputar-putar. Ini kulit atom. Terdiri dari elektron. Elektron bermuatan negatif. Yang warnanya biru ini, yang berputar-putar, itu adalah elektron. Selanjutnya, kita pahami jenis atom. Atom memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah atom netral. Apa itu atom netral? Atom netral adalah atom yang memiliki jumlah proton dan jumlah elektron sama. Kita lihat gambarnya di sini. Kita hitung jumlah proton, yaitu yang plus ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah proton, kemudian elektron juga ada 6. Sehingga atom ini bisa kita sebut dengan atom netral, karena memiliki jumlah yang sama. Kemudian jenis yang kedua yaitu atom bermuatan negatif atau biasa disebut dengan ion negatif. Pengertiannya adalah atom yang kelebihan elektron. Kita perhatikan gambar berikut. Kita hitung jumlah protonnya. Di sini ada 5 proton, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian elektronnya ada 6. Artinya apa? Dapat dikatakan bahwa atom ini bermuatan -1. Kenapa bermuatan -1? Karena kelebihan 1 elektron. Di sini protonnya 5, sedangkan elektronnya 6. Ini disebut dengan atom bermuatan negatif 1. Selanjutnya, yang ketiga, jenis atom yang ketiga adalah atom bermuatan positif atau biasa disebut dengan ion positif. Pengertiannya adalah atom yang kekurangan elektron. Kenapa bisa kekurangan elektron? Kita lihat gambar berikut. Kita hitung jumlah protonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah proton. Kemudian elektronnya hanya cuma ada 4 elektron. Elektronnya hanya berjumlah 4. Artinya apa? Atom ini kekurangan 2 elektron. Sehingga bisa disebut atom bermuatan +2 karena kekurangan 2 elektron. Baik. Untuk penjelasan yang berikutnya, kita belajar tentang interaksi atom. Apa itu interaksi atom? Interaksi atom itu adalah ada 2 interaksi. Yang pertama adalah gaya tarik-menarik. Ini gaya yang terjadi antara 2 muatan yang berbeda jenis. Contoh, muatan negatif bertemu dengan muatan positif
ini akan memiliki interaksi tarik-menarik. Begitu juga dengan positif bertemu dengan negatif, dia akan tarik-menarik, yang artinya yang berbeda jenis. Kemudian interaksi yang kedua adalah gaya tolak-menolak. Itu terjadi pada dua muatan yang sama jenisnya. Contoh, positif bertemu dengan positif akan tolak-menolak. Kemudian negatif dengan negatif, muatan yang sama jenis akan tolak-menolak. Dan berikut adalah simulasi atau contoh soal. Kita bisa perhatikan di sini ada beberapa muatan yang terikat oleh tali. Ini tidak punya muatan, artinya netral. Muatan positif, negatif, negatif, positif, dan positif. Interaksinya yang terjadi antara netral dengan positif, ini netral tidak terjadi apa-apa. Dia diam. Kemudian positif dengan negatif, dia akan saling tarik-menarik, saling mendekati. Kemudian tolak-menolak, min dengan min, akan saling menjauhi. Kemudian min dengan plus, dia akan tarik-menarik. Kemudian muatan positif bertemu dengan muatan positif, dia akan saling menjauhi atau tolak-menolak. Baik, demikian video pembelajaran untuk hari ini. Selanjutnya, silahkan kalian masuk ke Google Form yang ada pada Google Classroom. Di situ ada latihan soal, silahkan dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kalian lebih paham untuk lebih baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.